Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi kita di sini. Kita lanjutkan lagi diskusi kondisi hukum di Republik Indonesia kini. Ya, hukum dapat dilihat dari pertama keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di mana di sini Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin meletakkan pasal dan juga terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Bagi mereka pengguna bakal direhabilitasi sementara bandarnya tetap dihukum mati. ST Burhanuddin Kejagung mendukung, artinya terhadap para napi yang bakal direhabilitasi. Karena rata-rata para napi di rumah tahanan yang membludak saat ini, mereka tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Itulah alasannya mengapa para napi mendapatkan amnesti sebanyak 40.000 orang dari Presiden Prabowo dan Menko Hukum dan HAM. Kejagung beserta jajarannya bakal menerapkan mendepankan restoratif justice bagi pihak mereka. Kemudian untuk restoratif justice, kami khususnya haram bagi jaksa untuk melimpahkan ke pengadilan bagi pengguna. Artinya, kalau itu hanya pengguna, kami akan lakukan restoratif justice. Haram hukumnya bagi kami untuk melimpahkan ke pengadilan, tapi itu adalah pengguna narkotika. Demikian. Kita menuntut hukuman mati untuk beberapa perkara, khususnya untuk para pengedar, pabrikan, dan bandar. Itu hampir antara 20 sampai 30 dalam setiap bulannya untuk tuntutan mati. Sementara Bapak Ustaz Presiden Prabowo menugaskan para penegak hukum di instansi vertikal lembaga hukumnya seperti Polri, BPKP, KPK hingga Kejaksaan Agung untuk menindak tegas tindak pidana perjudian online, narkoba hingga korupsi. Di mana Presiden Prabowo dengan semangatnya di awal untuk menindak tegas para koruptor sampai ke Antartika, dan terakhir di Kairo memberikan tenggang dan kesempatan, bahkan memaafkan para korupsi dengan syarat mengembalikan hasil curiannya dari para rakyat Indonesia. Demikian pun PPN, pajak antar negara bakal naik 12% dari mulai pajak kendaraan hingga tanah bangunan. Formasi bidang hukum yang tegak vertikal, descending dari atas ke bawah atau ascending dari bawah ke atas, mengarah ke bidang hukum ekonominya yang bakal ke depan berubah tatanan formasi, terutama kelompok para pengusaha yang biasa membeli dan juga menyuap para aparat hukumnya dari mulai hakim terletak di atas, sementara yang penerima BLT bantuan sosial tetap di bawah, dan kelompok tengah sederhana bakal dihapuskan, tidak ada lagi. Hal ini menjadi tantangan bagi mereka yang penerima BLT karena tidak semuanya warga bisa mampu untuk menempatkan diri di atas, sementara dari atas bisa ke bawah. Karena intinya dari hal ini,
Perbedaan zakat dengan pajak. Jika zakat diperuntukkan bagi umat dan rakyat, sementara pajak dari rakyat untuk para pengusahanya. Tantangan menjadi jaksa terdepan dengan prinsipnya tetap hidup jujur, sabar, tahan sederhana, dan tidak hedonisme dalam tutunan struktur tata negara penghutang, di mana dalam forensik penyidikan dan penyelidikannya selalu mendapatkan psikologis, dampak lingkungan, tantangan yang berat, terutama dalam hal mengungkap kasus tindak pidana dari mulai perdata, oligarkinya, baik oligarki pertambangan, pertanahan, perkebunan hingga pertanian di lingkup wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Yang perkara dasarnya adalah sengketa tanah dalam hal perdata pertanahan. Rata-rata aparat hukum tak mampu membawanya kini untuk ke ranah pidana. Apalagi dipastikan untuk meringkus menangkap pejabat yang membackingi para koruptor, sebagaimana komitmen Bapak Presiden Prabowo bakal membersihkan aparat hukum di Republik Indonesia untuk selalu menjadi terdepan. Itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.